Besoknya mendengar bahwasanya anaknya mau dirajam. Lalu buru-buru ia melepaskan kambing sejumlah 100 kambing dan seekor budak perempuan untuk menebus anaknya yang mau dirajam tadi. Lalu ngadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mendengar anakku mau dirajam. Maka aku ganti rajam itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan." Lalu Rasulullah sampaikan, "Al-ghanamu rudda ilaika." Kambing itu kembali kepadamu. Lah sudah jelas hukuman orang berzina yang muhson atau muhsonat itu adalah dirajam. Sudah jelas hukuman orang yang berzina, ia sudah punya istri, ia punya suami, itu adalah dirajam. Kok mau diganti dengan 100 kambing? Itulah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin. Betul Pak? Al-Mujahidin? Iya, Masjid Al-Mujahidin Palmerah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita sehingga malam ini kita bisa sama-sama untuk melakukan qiyamul lail bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karena yang menjadikan tarawih berjamaah ini adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memperoleh sebuah hadis dari Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa ketika malam Ramadan tiba, malaikat yang tawaf di Arsy itu berhenti sejenak untuk menghadap Allah, minta izin untuk turun ke muka bumi ini. Ketika ditanya untuk apa turun ke muka bumi, maka malaikat menjawab, liyusalli ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk sholat bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut sholat bersama kita ini. Jadi Bapak Ibu bisa jadi orang di sebelah kiri kita atau orang sebelah kanan kita atau di belakang kita yang barangkali kita tidak mengenalnya. Kemarin tidak ada, sekarang ada, dan kita tidak mengenalnya. Barangkali itu adalah seorang malaikat. Maka man massahu, siapa orang yang menyentuh malaikat, atau massahul malaikatu, atau disentuh oleh malaikat, yang nyentuh malaikat atau yang disentuh oleh malaikat, orang itu akan bahagia untuk selama-lamanya. Mendengar berita ini dari Sayyidina Ali yang berasal dari Rasulullah, lalu Umar bin Khattab menyampaikan, hadzalana, ini adalah punya kita. Kalau begitu tidak boleh lagi sholat qiyamul lail sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah sholat malam itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Rasulullah sholat, sahabat-sahabat juga sholat. Makanya katakan sholat bi sholatin Nabi, sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan berjamaah. Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq masih begitu, masih sholat qiyamul lail. Abu Bakar sholat, sahabat yang lain juga sholat. Maka begitu Umar bin Khattab memperoleh hadis ini dari Sayyidina Ali, lalu mengatakan, kalau begitu ini hak kita, ini milik kita, tidak boleh lagi kita sholat sendiri-sendiri. Kumpul semua kaum muslimin. Umat Islam pada saat itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, lalu diajak sholat tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan malam ini. Bagaimana sholat tarawihnya?
Siapa yang memimpinnya? Yang pertama sekali ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam adalah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah orang pertama kali yang mengimami sholat taraweh. Dan dikatakan taraweh karena di sela-sela sholat itu ada istirahatnya. Apa istirahatnya? Kalau di sini istirahatnya adalah dengan membaca sholawat. Ketika zaman Umar bin Khattab itu sholat tarawehnya yang ada di Makkah Al-Mukarramah, itu istirahatnya adalah ketika di sela-sela taraweh, ketika dia sholat taraweh 4 rakaat, kemudian dia istirahat. Istirahatnya apa? Tawaf keliling Ka'bah. Kemudian setelah selesai tawaf, kemudian mulai lagi sholat taraweh lagi. Begitu seterusnya. Dan kita di sini nggak mungkin kalau kita sholat di sini 4 rakaat kemudian terus tawaf, nggak mungkin karena di sini nggak ada Ka'bah. Nggak bisa kita di sini tawaf. Lalu bagaimana untuk menggantinya? Menggantinya dengan membaca sholawat seperti tadi. Kita mengingat khalifah-khalifah, khulafaur rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Dan keempat, Ali bin Abi Thalib. Kita mengingat para sahabat, kita mendoakan para sahabat. Itu juga termasuk dari bagian ganti dari taraweh atau istirahat di sela-sela kita sholat. Nah, inilah sholat taraweh ini adalah kita mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Apa boleh kita mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab? Boleh. Karena Rasulullah yang perintah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa sunnah khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di antara sunnahnya Umar bin Khattab adalah sholat taraweh ini. Lalu apa sunnahnya Utsman bin Affan? Di antara sunnahnya Utsman bin Affan adalah ketika kita sholat Jumat, azannya 2 kali. Itu yang pertama sekali mengadakan adalah Utsman bin Affan. Zaman Rasulullah cuma sekali. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin belum sebanyak pada saat zaman Utsman bin Affan. Maka ketika kita melakukan ibadah ada syariatnya, maka ibadah itu tidak akan tersesat. Tetapi ketika kita ibadah tidak ada syariatnya, kita lakukan, maka ibadah itu akan menjadi tersesat. Contoh, ketika seseorang sudah menikah, laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, kemudian berzina, dalam bahasa kita sekarang selingkuh, sudah berzina, maka hukumannya di situ adalah rajam. Apa hukuman rajam itu? Hukuman rajam itu adalah dengan menenggelamkan badan ke tanah, kemudian tinggal kepalanya dan kepalanya dilempari batu sampai mati. Itu hukuman rajam. Dan itu tidak berlaku di negara kita. Kalau ada yang melakukan seperti itu, insya Allah besok diciduk polisi. Karena bukan ranah kita itu. Yang melakukan adalah pemerintah yang berhak untuk menghukumnya. Kemudian pada saat itu ada seorang yang memiliki anak yang sudah menikah. Anaknya bekerja kepada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri. Lalu anaknya tadi berzina dengan istri tuanya. Besoknya mendengar bahwasanya anaknya mau dirajam. Lalu buru-buru ia melepaskan kambing sejumlah 100 kambing dan seekor budak perempuan untuk menebus anaknya yang mau dirajam tadi. Lalu ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mendengar anakku mau dirajam, maka aku ganti rajam itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Lalu Rasulullah sampaikan, al-ghanamu rudda ilaika, kambing itu kembali kepadamu. Lah sudah jelas hukuman orang berzina yang muhson atau muhsonat itu adalah dirajam. Sudah jelas hukuman orang yang berzina, ia sudah punya istri, ia sudah punya suami, itu adalah dirajam.
kok mau diganti dengan 100 kambing? Itulah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syariat sudah ditentukan, lalu kita rubah, maka perubahan dari syariat itu akan menjadi ibadah kita tersesat. Sudah jelas sholat isya itu 4 rakaat. Ini kok dibuat 2 rakaat. Yang seperti itulah yang namanya tersesat, tidak sejalan dengan syariat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW qiyamul lail, Umar bin Khattab juga qiyamul lail. Cuman bedanya Rasulullah qiyamul lail sendiri-sendiri karena khawatir nanti akan menjadi wajib kalau berjamaah seperti sholat maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab menyatukan. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada malaikat yang turun ikut sholat bersama kita. Yang disentuh akan bahagia untuk selama-lamanya, yang menyentuhnya juga akan bahagia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Umar bin Khattab tidak menyia-nyiakan, diajak seluruh kaum muslimin untuk melakukan sholat taraweh berjamaah di bulan Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita mengikut sunnah Sayyidina Umar bin Khattab dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hanya saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita melakukan ini juga harus tahu. Kenapa? Kalau tidak tahu nanti kurang semangat. Apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih seperti ini, maka dosa-dosanya berguguran, dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kalau belum terhapus dengan salat 5 waktu, belum terhapus dengan salat Jumat yang kita lakukan, maka Ramadan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa dosa kita harus gugur? Karena kita semua rata-rata pengen masuk surga. Ada di sini yang tidak ada kepinginan sama sekali masuk surga? Coba tunjuk tangan. Ada? Ibu-ibu ada? Oh enggak ada, semuanya masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Saya doakan kita semua sama-sama masuk surga. Amin, Allahumma amin. Karena apa? Orang yang masuk surga itu butuh pengampunan dosa. Kalau tidak diampuni dosanya, maka bau yang paling bau di antara bau yang sangat bau itu adalah bau orang yang berdosa masuk ke dalam surga. Untuk itu yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita, dosa kita bersih seperti bayi baru lahir. Amin, Allahumma amin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.